Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ari Mustaqim, NIM 20 30 11 10 19, kelas PGMI 3A. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi saya yang berjudul Memahami Pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, yang keautentikan keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami lah yang menurunkan al-zikir Al-Quran, sesungguhnya kami jugalah yang benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa penurunan Al-Quran dan pemeliharaan kemurniannya adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan dia pula lah yang akan mempertahankan keasliannya atau orisinalitasnya sepanjang waktu. Namun demikian tidak berarti kaum muslimin boleh berpangku tangan begitu saja tanpa menaruh kepedulian sedikit pun terhadap pemeliharaan Al-Quran. Sebaliknya, kaum muslimin harus bersikap proaktif dalam memelihara keaslian kitab sucinya. Dalam firman Allah yang telah penulis sebutkan di atas, tepatnya pada kata nahmu dan nazaha serta wa inna yang menggunakan redaksi jamak mutakallim, bukan mutakallim, wahdah yang menunjukkan kemahatunggalan Allah yang Maha Esa, mengindikasikan keharusan keterlibatan kaum muslimin dalam mempertahankan kemurnian kitab suci Al-Quran. Upaya demikian memang telah berjalan sepanjang sejarah kaum muslimin sejak Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut hingga kini dan di masa mendatang. Sejarah telah membuktikan kebenaran pemeliharaan Al-Quran. Dari kemungkinan termodanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kebenaran pemeliharaan Al-Quran dari kemungkinan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Adapun sejarah pemeliharaan Al-Quran itu sendiri secara umum adalah beberapa tahap, yaitu yang pertama, penulis Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar Al-Siddiq. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Keempat, percetakan Al-Quran pada abad ke-17 Masehi. Yang kedua, pemeliharaan atau pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat baik dari kalangan Ansar maupun Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Pada masa awal pemerintahan, banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agamanya. 10 dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Di samping itu, ada pula orang-orang yang mengakunya dirinya sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah mengaku nabi pada masa Rasulullah.
Melihat fenomena yang terjadi, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mengambil ketegasan dengan memerangi mereka yang ingkar zakat dan mengaku sebagai nabi beserta pengikutnya. Maka terjadilah perperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang murtad dan pengikutnya. Pengikutnya mengaku dirinya nabi. Perperangan itu dikenal dengan Perang Yamah. Dalam peperangan itu 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri Umar Khattab yang kemudian menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua. Karena orang-orang ini merupakan penghafal Al-Quran yang amat baik, Umar merasakan cemas jika bertambah lagi angka yang gugur. Kemudian Umar menghadap Abu Bakar dan mengajukan usul kepada agar pengumpulan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf karena dikhawatirkan akan musnah karena dalam perperangan Yamamah telah banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika jabatan khalifah dipegang, Utsman bin Affan dan Islam tersiar secara luas sampai ke Syam, Syria, Irak dan lain-lainnya. Ketika itu timbul pula suatu peristiwa yang tidak diinginkan kaum muslimin. Ketika Khalifah Utsman bin menyerahkan bala tentara Islam ke wilayah Sam dan Irak untuk memerangi penduduk Armenia dan Azerbaijan. Tiba-tiba Uzaifah bin Al-Yaman menghadap Khalifah Utsman dengan maksud memerangi tahu khalifah bahwa di kalangan kaum muslimin di beberapa daerah terdapat perselisihan pendapat mengenai tilawah bacaan Al-Quran. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Definisi kunci-kunci istilah dalam studi Al-Quran. Dalam mengkaji dan mempelajari Al-Quran terdapat dengan yang namanya istilah-istilah yang racu. Maknanya bila diartikan secara bahasa. Oleh karena itu sebelum mempelajari ilmu Al-Quran perlu terlebih dahulu memahami definisi istilah tersebut. Menurut ulama Quran atau tafsir, Allah Subhanahu wa taala menawai kitab yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat dengan beberapa nama. Di antaranya yang populer dari beberapa nama lainnya adalah Alkitab dan Al-Quran. Dalam hal ini Muhammad Abduh Razak berkata, dinamakan Al-Quran karena ia dibaca dengan lisan dan dinamakan dengan Alkitab karena ia ditulis dengan pena. Kedua nama ini menunjukkan makna yang relevan sekali dengan kenyataannya. Mungkin hanya itu hasil presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.